Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah baik semua ya. Tidak ada yang sakit ya. Nah, anak-anak Bapak, pertemuan hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ketua kelas dimohon untuk kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bapak persilakan untuk anak Bapak selaku Ketua kelas, Putri Audina, untuk memimpin doa. Siap, Pak. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih kepada anak Bapak Putri Audina yang telah memimpin doa. Semoga dengan doa ini pelajaran kita hari ini menyenangkan, menggembirakan, dan anak-anak Bapak semua dapat memahami isi dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita memasuki materi hari ini, anak-anak Bapak, Bapak ingin mengulas kembali pelajaran lalu sebelum kita belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertemuan yang lalu kita udah belajar tentang lambang Pancasila. Pasti anak-anak Bapak masih ingat tentang lambang-lambang sila Pancasila? Iya, Pak. Ingat ya? Pak. Untuk Bapak ingin bertanya sedikit saja, siapa yang bisa menyebutkan lambang-lambang sila Pancasila? Ada yang bisa menyebutkan lambang-lambang sila Pancasila? Bintang, Pak. Bintang. Ya, sila pertama. Pak. Ya. Sila kedua. Pohon beringin. Rantai Mas, Pak. Ya. Sila ketiga. Pohon beringin. Ya. Sila keempat. Banteng. Ya. Sila kelima. Padi dan kapas, Pak. Nah, pintar semua anak-anak Bapak ya. Karena semuanya sudah ingat tentang materi yang lalu, tentang lambang-lambang sila Pancasila, maka hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak Bapak bisa lihat tampilan yang sudah Bapak tampilkan di slide saya. Nah, di sini sudah dijelaskan untuk pengertian Pancasila apa. Anak-anak Bapak bisa lihat. Kemudian pengertian nilai juga ada di sini. Anak-anak Bapak bisa lihat. Nah, baik. Kita kembali ke pengertian Pancasila. Nah, Pancasila merupakan rumusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila ini adalah rumusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi seperti aturan ya, tatanan atau aturan yang mengatur kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian di sini juga ada pengertian apa itu nilai. Kemudian dirumuskan nilai-nilai Pancasila itu
menciptakan rasa aman, tentram, damai, dan sejahtera. Tanpa nilai-nilai Pancasila, kita tidak akan aman dan damai. Nah, ini tadi juga sudah anak-anak Bapak sebutkan, dan kemudian Bapak tampilkan lagi untuk bunyi sila-sila Pancasilanya dari Pancasila sila pertama sampai sila kelima. Nah, anak-anak Bapak, di sini juga Bapak tampilkan nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila Pancasila pertama. Sebenarnya banyak ya, hanya ada beberapa yang sudah Bapak buatkan. Anak-anak Bapak bisa perhatikan untuk nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ada 4 yang Bapak tampilkan di sini. Nah, anak-anak Bapak sudah perhatikan? Sudah, Pak. Sudah. Udah, Pak. Maaf ya, sedikit grogi Bapaknya, Nak. Bapaknya sedikit grogi, jadi bingung. Jangan ini grogi, Pak. banyak ketinggalan juga. Maksudnya tujuan pembelajaran juga tadi belum dijelaskan. Tahu-tahu udah masuk kemarin. Karena cantik-cantik kali kami ya, Pak. Karena lihat siswa-siswanya cantik-cantik semua kan. Nah, jadi anak-anak Bapak, pada slide ini menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila pertama. Beribadah sesuai keyakinan masing-masing, saling menghargai agama dan kepercayaan masing-masing, menghormati pemeluk agama lain, kemudian memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Anak-anak Bapak sudah memperhatikan ini ya, yang untuk nilai-nilai Pancasila sila pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian slide berikutnya. Oke, ini adalah nilai-nilai sila Pancasila kedua. Pak, boleh saya baca, Pak? Oh ya, silakan. Sebenarnya ini dalam bentuk video, hanya saja biar lebih ini ya. Itulah bingungnya kalau berteaching ini. Silakan anak Bapak dia untuk membacakan nilai-nilai sila Pancasila kedua. Dia atau siapa tadi ya? Ayo aja lah, Pak. Lama Iya. sih dia, Pak. Siap. Silakan, Nak. Sila yang kedua bunyinya Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, setiap warga negara Indonesia harus menjunjung persamaan derajat dia, Pak. Iya. Yang kedua, lanjut yang kedua, Nak. tolong menolong antar sesama, Ya, teruskan, Putri. tidak membeda-bedakan antar sesama manusia, Pak. Ya, kemudian Kemudian bersikap tenggang rasa, Pak. kita tenggang rasa. Nah, lanjut untuk slide berikutnya. Di sini nilai-nilai Pancasila di dalam Persatuan Indonesia. Siapa yang ingin mencoba untuk membacakannya? Saya, Pak. Ya. Pak.
Iya, boleh. Bagus. Itu menunjukkan percaya dirinya ya. Jadi harus ada rasa percaya dirinya. Berani untuk tampil. Silakan. Siapa, Pak? Tadi kan kami rebutan. Oh iya, silakan anak Bapak Elia. Makasih, Pak. Nilai Persatuan Indonesia yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Yang kedua, rela berkorban untuk negara. Yang ketiga, sikap cinta kepada tanah air. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama-sama. Iya, mantap, bagus. Kemudian slide berikutnya itu nilai-nilai Pancasila di dalam sila keempat. Ayo, silakan anak Bapak. Ya, Pak. Ya, silakan Nak. Rizky. Oke, untuk sila keempat, yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka nilai-nilainya adalah yang pertama, menyelesaikan suatu masalah dengan musyawarah mufakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, menjalankan hasil musyawarah sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan yang terakhir, mengutamakan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Iya. Nah, kemudian di slide kelima. Aku, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan anak Bapak Sofi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilainya yang pertama, bersikap adil, mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita. Yang kedua, menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Yang ketiga, menghindari sikap boros, gaya hidup yang mewah, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Pak, apa itu lingkungan terdekat di sekitar kita, Pak? Gimana, Nak? Apa itu, Pak, lingkungan terdekat di sekitar kita, Pak? Ya, lingkungan terdekat di sekitar kita. Nah, kalau kita berada di sekolah, berarti lingkungan yang ada di sekolah. Kemudian kalau di jika rumah, kita di lingkungan rumah, ya, gitu, jika Pak. kita berada di rumah, maka lingkungan di sekitar rumah kita. Oh, iya, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Ya. Nah, baik anak-anak Bapak, untuk nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini, nah Bapak kemudian memberikan kalian tugas, ya. Ada tugas LKPD yang harus kita selesaikan, dan ini kita bagi kelompok agar anak-anak Bapak bisa bersama-sama berdiskusi untuk mengerjakan LKPD-nya, ya. Nah, Bapak udah tampilkan LKPD-nya, jadi anak-anak Bapak diminta untuk membuat nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila Pancasila. Tadi kita udah bahas dari sila pertama sampai sila kelima. Jadi secara berkelompok anak-anak Bapak menuliskan kembali ya nilai Pancasila yang terkandung dalam sila Pancasila. Kalau di sini Bapak udah buatkan ada 5, tetapi Bapak persilakan saja setiap kelompok itu 2 saja yang dibuat. Kemudian setelah selesai nanti anak-anak Bapak setiap kelompoknya tampil dengan berani dan percaya diri untuk presentasi di depan. Ya, anak-anak Bapak bisa berbagi kelompok. Bapak persilakan untuk membagi Kelompoknya pilih masing-masing, Pak. Ya, kelompoknya pilih masing-masing ya, Nak ya. Pilih masing-masing kelompoknya. Iya, Pak. Kemudian nanti bisa diberi nama kelompoknya dengan hal-hal yang kalian suka. Mau buat nama kelompoknya apa? Ultraman misalnya, Batman ya, atau nama-nama bunga boleh ya. Yang penting kalian suka. Kalau sukanya tidur, nama kelompoknya suka tidur, Pak. Ya, boleh juga, Nak. Boleh. Oke, Kelompok Pak. tidur ya. Satu kelompok lagi tuh sama Elia, Pak.
Sama Aku Kak juga Ida. Oke, suka kami tidur, kelompok Pak. tidur. Ya, Sama jangan Pak ikut. jangan tidur semua anak, nanti nggak ada yang bangun kan? Aku suka Ada juga makan, Pak. kelompoknya yang bangun nanti. Ibu Depi katanya kelompok suka makan, Pak. Suka makan. Saya masih Iya, suka makan, juga. benar. Kalau Dua-dua. kalau ada kelompok makan, jangan lupa juga kelompok minum. Silakan waktunya Bapak berikan waktu kurang lebih 10 menit ya, Nak ya. Yuk, weh. Berarti 1 sila 2 nilai kan, Pak? Iya, 2 nilai saja, Nak ya. Oke, Pak. Jangan lupa sambil berdiskusi dengan teman ya. Boleh tanya pendapat temannya. Nah, bagaimana anak-anak Bapak? Sudah selesaikah? Bentar ya, Pak. Sedikit lagi. Iya, Nak. Sudah, Nak? Sudah, Pak. Wah, sudah ya. Bapak mau bertanya dengan anak Bapak Putri. Iya, Pak. Kelompoknya apa namanya, Nak? Kelompok suka tidur tapi, Pak. Iya, kelompok tidur ya. Oke, coba presentasikan ke depan ya, Nak ya. Dengan berani dan rasa percaya diri ya, Nak ya. Siap, Pak. Assalamualaikum, silakan, Nak. teman-teman. Iya. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. Kami dari kelompok tidur akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang nilai-nilai Pancasila. Dari butir sila Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai Pancasilanya menurut kami yang pertama, beribadah sesuai keyakinannya. Kemudian yang kedua, saling menghargai dengan agama yang lainnya. Ya. Terus butir sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama nilai Pancasilanya bersikap tenggang rasa, kemudian saling tolong menolong. Kemudian untuk butir sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang pertama, kami cinta tanah air, cinta Indonesia. Terus rela berkorban untuk negara. Selanjutnya untuk sila
Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai Pancasilanya yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya. Terus yang kedua, menjalankan hasil musyawarah sesuai dengan kesepakatan yang bersama. Ya. Selanjutnya Pak, yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasilanya bersikap adil di lingkungan sekitar tadi Pak, kata Sophie. Terus yang kedua, menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita Pak. Selesai dari kami Pak. Makasih. Nah, bagus untuk kelompok suka tidur tadi ya. Telah Iya, Pak. berani dan percaya diri untuk presentasi ke depan. Kita berikan aplaus dulu lah untuk kelompok suka tidur. Nah, baik anak-anak Bapak. Nah, setelah kita belajar tentang nilai-nilai Pancasila, apakah yang kalian sampaikan tadi untuk kelompok tidur dulu Bapak tanya? Apakah yang sudah kalian sampaikan tadi di depan kelas itu sudah kalian laksanakan? Ada yang sudah, ada yang belum lah Pak. Oh, ada yang sudah, ada yang Sebagian, belum. Pak. Sebagian sudah ya, sebagian lagi yang belum. Nah, karena anak Bapak sudah mengetahui nilai-nilai Pancasila, maka dalam kehidupan kita sehari-hari itu harus kita terapkan atau kita laksanakan sehingga di dalam diri kita itu tertanam nilai-nilai Pancasila. Karena agar hidup atau perjalanan hidup ini menjadi damai dan sejahtera. Nah, baik, terima kasih anak-anak Bapak. Mungkin sampai di sini Bapak juga akhirnya grogi juga sudah bingung. Sebenarnya sudah terkonsep dari awal, hanya saja karena deg-degan. Jadi Pak, kita nggak nyanyi-nyanyi, Pak, biar jangan deg-degan. iya, sebenarnya Bapak juga sudah siapkan itu nak nyanyinya. Jadi ada lagu sebenarnya. Lagu apa, Pak? Ayo Pak nyanyi. Garuda Pancasilanya, Pak. Iya, Garuda Pancasila. Kami kelompok suka tidur hampir tertidur, Pak, nggak disuruh nyanyi. Iya. Sophie jago nyanyi, Pak. Ya, jago nyanyinya ya. Kalau dilihat dari suaranya ya Ibu Sophie ini anak Bapak Sophie ini pintar bernyanyi. Ayolah sama-sama kita bernyanyi nak lagu Garuda Pancasila, bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Rempak ya kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat diurus kota, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak Bapak, beri tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Luar biasa ya. Anak-anak Bapak semangat ya. Walaupun Bapaknya juga bingung. Oke, baik anak-anak Bapak. Terakhir yang ingin Bapak sampaikan bahwa ya yang telah kita pelajari hari ini tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, mari kita laksanakan ya. Kita laksanakan baik di lingkungan kita sekolah maupun di lingkungan di rumah kita. Kemudian ada tugas juga untuk kita, yaitu tugasnya mengamati di lingkungan sekolah kita ini, baik itu guru, baik itu karyawan yang berada di sekolah dan teman-teman kita yang berada di sekolah,
mana saja yang telah melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, itu tugas yang ingin Bapak berikan kepada anak-anak Bapak, ya. Karena mengingat waktu, tugas ini bisa kita kerjakan di rumah. Jadi anak-anak Bapak buatnya di rumah. Kemudian perhatikan lingkungan sekitar rumah. Di lingkungan sekitar rumah kita, nilai-nilai Pancasila apa yang sudah terlaksana. Nah, demikian anak-anak Bapak. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Fia. Silakan Pak John Simon. Pak John, silakan Pak. Halo Pak John Simon. Ya Ibu. Oke, tadi Pak Pia itu kelas berapa tadi? Ya Pak. Kelas 5, Pak. Kelas 5 ya. Iya, Pak. Maaf Itu sebelumnya, menggunakan Pak. Saya grogi juga, Pak. Jadi banyak bingungnya juga, Pak. Di ya, awal Pak. juga kayak tujuan pembelajarannya juga belum saya sampaikan ke anak-anak gitu kan. Siswa. Iya, Pak, agak lumayan ini juga nih, walaupun berteaching kan grogi juga saya, Pak. Padahal sudah saya konsep loh malam tadi. Baiklah Pak, itu namanya kita kan sekarang itu kelanjutan nanti di dalam PPL supaya lebih mantap, Pak. Iya, Pak. Jadi di dalam pembelajaran tadi itu memang seperti mungkin Bapak udah mengakui duluan tujuan pembelajarannya, ya kan? Itu memang harus ditarakan dan persepsinya tadi sepertinya sudah. Kemudian tadi mungkin hanya di dalam saya lihat memang kok sepertinya karena mungkin kurang persiapan tadi mungkin Bapak bilang ya. Jadi saya lihat tadi itu sintaknya apa Pak? PJBL atau PBL? PBL, Pak. PBL ya. Iya. Oke, jadi mungkin sintaknya juga masih belum terlihat sekali Pak mengenai PBL-nya. Jadi pengorganisasian tadi juga belum. Jadi siswanya memang sudah lumayan, tapi sepertinya kalau udah kelas 5 tadi ya Pak, itu sepertinya nanti dalam proses pembelajarannya masih itu masih seperti ke kelas 3 tadi gitu ya Pak ya. Istilahnya masih kelas rendah. Masukkan aja Pak untuk nanti kan mungkin di dalam PPL nanti supaya nanti diperbaiki untuk persiapan yang lebih matang, karena ini kan untuk kelas tinggi ya harusnya semakin banyak Bapak nanti memberikan ataupun memang tadi sudah bagus tapi masih ada kekurangannya ketika pemberian materi itu Pak. Jadi karena ini memang secara daring, jadi ya seperti itu dia mungkin perlu persiapan lagi Bapak itu selanjutnya, karena pembelajarannya tadi memang sudah ya karena mahasiswa yang menjadi siswanya kan jadi sudah lebih aktif. Bagaimana nanti ketika siswanya, jadi itu harus kita konsep terlebih dahulu nanti sebelum melaksanakan PPL-nya Pak, supaya apa yang kita harapkan nanti dapat tercapai dengan baik, supaya tujuan pembelajarannya juga dan juga ke dalam sintaks yang tadi mengenai PBL itu dan ataupun nanti yang PJBL-nya mungkin bisa terlaksana dengan baik gitu mungkin. Oke Pak, semangat. Siapa? Terima kasih Pak John Simon. Ibu Juniati. Bu Juniati tadi izin kayaknya Bu. Izin Kehabisan ya. kuota. Oh ya, silakan Ibu Ningrum.
Oke, baik Pak Fia. Tadi Pak Fia juga sudah tahu di mana kurangannya ya Ya, Bu. saat pembelajaran kepada siswa ya, menyebutkan lupa menyampaikan tujuan pembelajaran tadi ya. Ya, itu satu. Kemudian ini tadi muatannya apa saja Pak selain PKN? PPKN aja, Bu, karena kurikulum merdeka, Bu. Oh, kurikulum merdeka ya. Oh, oke. Iya, Bu. Tapi menggunakan Modelnya PBL. PBL, Bu. Ya, tadi memang. Medianya audiovisual. Oke. Tapi memang yang disebutkan Pak Simon tadi itu sintaksnya belum kelihatan. Belum terlihat, Bu, ya. Iya, karena mungkin Bapak sebut tadi grogi tadi ya. Kemudian ada juga tadi ada juga memang siswa diberi kesempatan untuk menampilkan tugasnya itu ya. Iya, Bu. Cuman di akhir itu tadi ada tidak evaluasi Bapak? Belum, Bu. Belum ya? disampaikan tadi, Bu. Belum, karena sebenarnya waktu masih ada loh Pak. Bapak Iya, Bu, ya. karena mau buru-buru selesai gitu ya, jadi kurang memanfaatkan waktu. Jadi nanti saat PPL lebih baik lagi Bapak ya, Siap-siap, Bu. usahakan ya. Jadi buat catatan kalau misalkan Bapak ada kelupaan atau lupa begitu, lihat dulu catatan Bapak gitu ya. Iya, Bu. Gitu ya. Walaupun jangan sampai kelihatan gitu ya oleh kita saat sit in, ya Pak. Baik, itu aja Bu dari saya kembalikan. Terima kasih Bu Ningrum. Pak Fia, Iya, Bu. memang Pak Fia kurang fit masih ya. Iya, Bu. Oh, masih sakit. Oh. Sampai-sampai bernyanyi pun lupa di awal ya Pak. Iya, Bu. Sebenarnya Iya. di awal itu mau yel-yel gitu, Bu. Kalau nyanyi kan mungkin lebih makan waktu kan. Akhirnya memang nyanyinya ada, Bu, tapi nanti kalau misalnya bisa manfaatkan di waktu akhirnya, Bu. Jadi ada yel-yelnya gitu. Iya. Enggak apa-apa, ada nyanyi, ada yel-yel karena Bapak PBL. PBL itu tidak banyak menghabiskan waktu ya Pak ya. Pak Fia, jadi saran saya, Bapak ikuti aja lah alur dari RPP Bapak lah terutama. Pendahuluan itu apa yang dilakukan, kegiatan inti itu apa yang dilakukan, ya kegiatan penutup apa yang dilakukan. Ya, jadi kalau itulah Bapak pedomani, insya Allah Bapak tidak akan grogi. Ya, buat catatan seperti